Shalom, salam setong dera dalam Kristus Yesus saling berkati. Aduh Bapak Ibu, kenapa sih saya kena report terus? Apa salah saya dan dosa saya? Salam dulu. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam Mas J, ongke Mas. Iya tore Mas, ongke Mas. Orang Madura ongke. Adil Katalino, Bacuramin, Wasangat Kajubata. Arus. Nah, di rumah. Onke Mas. Ono ke kang kon kemben. Dari rumah beres. Beres lah. Pak. Aduh, ada lagi orang Madura jadi oten. Gimana nih Pak Singa Yehuda, gimana nih orang Madura jadi oten anu apa? lagi? Hah? Bukan kebe apa? Engkau kebe pastori gereja reh. Iya parah deki tolongin Biko. Apa kena lah kek? Iya aku ngomong tenaga kok sanggup. Apa sih kok tokang? Asang kok ha. Asang kok ha. Salam, tetep layarnya Bapak Ibu tolong dibagikan ya, tetep layarnya tolong dibagikan. Dari tadi kena pembatasan lah, kena report lah. Aduh. Kenapa sih kok panas dengan Komal Diana Madurese? Kenapa? Lebih panas dengan dirimu. Kesaksian Mas. Salam, Ibu Karo. Bapak Ibu, bagi Anda yang mau memberkati, Mas tak Cak Mas, siapa tahu berusia berkati untuk pembangunan pastori. Amin. Ayo, yuk. Nih lagi mau membangun pastori gereja nih, Tretan ya. Salam Pak. Mungkin ada yang mau memberkati pembangunan pastori gereja kami, Tretanku ya. Mas, kesaksian Mas. Terima kasih sudah memberkati ya. Kesaksian Mas, kita rumah cerita Abang diterima Madura jadi oten. Engkore orang se istimewa. Orang se sare Peranyingan kek suara kek peranyingan. Kita oleh 300 orang ya tas peranying bakaja. Engkore orang se sare bi Gusti Yesus. Orang se peleh. Adan rokun muncan Yesus jo kun sitong helu se ano. Selamat pagi deki kapin laro noro. Kan pola naji ya orang Madura aja banyak saya tak tahu. Dharma orang Kristen je. Kan oleh lamba orang Madura kun Avonis kun moca orang Kristen nggak iya orang Kristen ngari orang Kristen orang kafir. Sambil cak bahasa kek. Ini yang mendengarkan dirimu ini orang dari Sabang sampai Merauke sampai ke seluruh dunia jadi saksi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi begini saudara. Saya ini tidak pernah bermimpi dan tidak pernah saya inginkan, bahkan sampai saat ini kayak tidak percaya gitu, kayaknya tidak percaya bahwa saya menjadi murid Tuhan gitu. Tetapi ada yang saya banggakan dalam diri saya, bahwa saya adalah orang yang diselamatkan. Karena di mana lingkungan dan latar belakang saya tahu sendiri lah ya, kalau orang sana itu orang yang begitu
sama agamanya. Orang yang begitu betul-betul mengimani. Meskipun tanda kutip mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu apa yang dia imani gitu, apa yang dia percaya gitu. Dan mereka juga tidak tahu, tidak mengerti seperti apa menjadi seorang Kristen gitu. Yang tahunya mereka orang Kristen ini menyembah berhala, menyembah patung, tahunya mereka. Jadi saat tumbuh di lingkungan yang begitu fanatik, saya dari kecil sudah diajarkan, dididik oleh agama-agama yang begitu garis keras. Karena setahu saya di Indonesia itu agama yang kuat, orang yang memeluk agama yang kuat, yang betul-betul dia yang betul-betul dia mengimani, yang sungguh-sungguh menjadi seorang Muslim yang baik itu hanya di Indonesia itu setahu saya hanya ada dua, yaitu orang Aceh dan orang Madura gitu. Kalau orang Madura prinsipnya dia lebih baik tidak bisa membaca dan menulis bahasa Latin atau bahasa Indonesia daripada mereka tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran. Itu orang Madura. Jadi orang Madura itu dari kecil itu sudah diajari ibaratnya seperti nahu, sorof, dan mengaji itu bukan hanya sekedar mengaji seperti biasanya gitu. Dia harus betul-betul fasih tajwidnya. Itu yang dikedepankan orang Madura, sama dengan orang Aceh. Oke, Mas izin dulu sebentar, Mas. Bapak Ibu yang di bawah, tolong ada tanda panah sebelah kanan posting ulang serentak Bapak Ibu ya, karena saya kena pembatasan lagi. Tolong serentak posting ulang dan tolong ditep-tep layarnya Bapak Ibu ya. Tolong ya, dengan hati saya ya, kita sambil mendengarkan kesaksian dari Mas Nce ini yang saat ini bertobat setelah ditangkap masuk lapas 40 kilo narkoboy. Tolong bantu diposting ulang, ada tanda panah Bapak Ibu ya. Ada tanda panah. Tolong Bapak Ibu ya. Nanti kena pembatasan lagi, udah naik turun dari tadi berkali-kali saya. Ya, diposting ulang. Terima kasih. Lanjutkan, Mas. Ya. Saya lanjutkan. Jadi hidup saya itu dari kecil itu dari kelas 4 SD, yang saya ingat dari kelas 4 SD saya sudah dididik di salah satu pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Jawa Timur, di Situbondo. SD itu saudara, masih SD. Dan kebetulan orang tua saya itu orang yang begitu taat, bahkan tokoh gitu, sebuah tokoh, dan di Madura itu disebut Bu Nyai. Kalau di Madura itu disebut Bu Nyai. Orang tua saya itu tokoh di situ di kabupaten saya. Jadi pada tahun 1993 saya dididik di situ di pondok pesantren agar saya menjadi manusia yang baik, manusia yang beragama, manusia yang beriman. Karena mungkin harapan dari keluarga saya itu saya lah satu-satunya orang yang bisa dididik. Berjalannya waktu, saya berada di sana di pondok pesantren itu selama 3 tahun dan keluar dan pindah lagi saya
pindah lagi pondok pesantren di Jember, di Nurul Islam. Nurul Islam di Antirogo, Jember, barangkali ada yang tahu ya, di pondok pesantren Nurul Islam di Jalan Antirogo di Arjasa. Di situ saya menyelesaikan pendidikan sampai alia, di situ. Jadi kapan saya bertobat? Kapan saya percaya kepada Gusti Yesus? Disitulah karena saya di situ didoktrin, dididik untuk membenci seorang Kristen, membenci agama Kristen gitu. Bahkan sama sekali saya tidak diajarkan di dalam pondok pesantren saya, anehnya saya tidak pernah diajarkan istilahnya Taurat. Tetapi yang perlu diketahui bahwa kita harus mempercayai itu, mempercayai kitab Taurat seperti Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kita harus mengimani, seorang Kristen harus mengimani itu, menjadi seorang Islam itu harus mengimani itu, harus percaya seperti itu, harus percaya kepada itu. Bagaimana mungkin saya mengimani menjadi seorang Kristen yang baik sementara saya tidak pernah membaca Taurat, saya tidak pernah membaca Injil ketika itu. Dan berjalannya waktu saya kuliahlah di Bandung. Kuliah di Bandung. Pertama kali saya kenal, tahu kepada mengenali agama Kristen ketika saya di Bandung. Kebetulan saya ngekos, ngontrak rumah di satu rumah. Terus satu rumah itu kita ngontrak, kita bergabung sama kawan-kawan. Di antaranya 2 orang, di situ ada yang orang NTT, ada orang Kristen ya. Dan pertama kalinya saya di situ membaca Injil, membaca kitab Injil itu pertama kalinya saya di situ. Ketika saya kuliah gitu. Padahal sebelumnya saya bercita-cita ingin menjadi, karena agama yang garis keras ya, ingin menjadi teroris gitu. Bahkan ingin ngebom gereja, pernah saya punya keinginan seperti itu. Pernah saya ingin bergabung dengan Al-Qaeda, sama Al-Qaeda dulu masih gencar-gencarnya, pernah. Dulu saya ingin bergabung. Sehingga entah kenapa ya, Tuhan itu kok kayak merencanakan saya harus tinggal bersama orang Kristen. Dan orang Kristennya ada 2 dan orang Islamnya ada 5 di rumah itu. Tiap pagi saya perhatikan teman saya yang orang NTT ini, tiap pagi dia baca Alkitab. Saya pikir kamus. Tiap hari, setiap pagi dia mungkin saat teduh ya, itu dinamakan saat teduh, berdoa tiap pagi. Terus saya diam-diam penasaran sama apa yang dia baca. Kebetulan kitabnya itu ditaruh di atas TV, cuman ada tulisannya Alkitab. Saya pelajari, saya baca gitu. Saya diam-diam tapi dengan gengsi saya. Awalnya saya mempunyai benci sama kawan saya. Awalnya saya nggak suka sama teman saya ini, ngomong pun apapun ogah, karena waktu itu saya orang yang taat. Tetapi pertama saya baca itu terjanji dari kejadian ya. Pertama baca, ini kayaknya pernah dengar juga sih. Cuman di ajaran saya sebelumnya tidak sedetail ini gitu. Pada mulanya Tuhan katakan tidak sedetail ini. Sehingga saya fotokopi itu, habis berapa duit tuh saya fotokopi. Karena saya nggak tahu, bingung saya mau beli kemana, kita mau tanya, karena diiringi dengan rasa gengsi dan benci itu. Cuman rasa penasaran itu ada gitu. Lalu pas saya fotokopi, saya titip ke teman saya,
Terus yang di fotokopi itu kenapa hanya perjanjian barunya gitu, perjanjian lama nanti kebanyakan ongkosnya kayaknya. Kalau fotokopi yang dulu kebayang ya kalau Alkitab di fotokopi itu banyak gitu. Jadi perjanjian baru aja yang fotokopi. Kok ini sama itu kok beda? Isinya enggak beda katanya. Coba kamu baca terus. Ah, kapan selesainya kan? Saya bacanya sebentar-sebentar. Akhirnya wah, di situ banyak ayat-ayat yang menarik ya buat saya. Tapi sehingga karena saya membaca goyahlah iman saya selalu tanda tanya gitu. Ini sebenarnya siapa sih yang baik? Sebenarnya ajaran mana sih yang baik? Saya sudah mulai bimbang, Bahkan karena saya bimbang di situ saya sempat berpikiran yang aneh-aneh gitu. Saya percaya kepada Tuhan, tapi saya sudah mulai meragukan agama. Terus berjalannya waktu, ketika saya sudah mau selesai kuliah, saya ketemu seseorang wanita, nah, orang Sangguledo ya. Orang Sangguledo saya ketemu itu kebetulan dia Kristen pakai kalung-kalung salib. Terus pertama saya ketemu itu di kereta api di naik KRD ekonomi dulu. Saya dari Surabaya ke Bandung naik KRD ekonomi, ketemunya di Jogja. Pas dia kan kereta api ekonomi itu berhadapan-hadapan di depan. Dia duduk di hadapan saya pakai kalung salib. Saya lihatnya kayaknya geram, saya lihatnya itu geram. Terus dia duduk karena penumpang besar. Saya mau beli air, bayar aqua itu, air minum itu kebetulan nggak ada kembaliannya. Terus dia bayarin saya gitu. Ya mas, gak apa-apa. Dia ngasih tempat, dia setiap dia mau makan, setiap ini dia selalu ada apa ya, kayak menegur saya kayak gitu. Padahal notabene waktu itu saya berpakaian yang layaknya orang pondok. Belum kena gitu. Abang ya. Yang layaknya seorang santri gitu, pakaian saya. Nah, selepas itu banyaklah yang dilakukan oleh perempuan, kebaikan dilakukan oleh perempuan, singkat sampailah ke Kira Condong, sehingga pas kebetulan turunnya bareng, dia nawarin tumpangan sama saya, mas sudah malam gitu. Kalau nggak salah sampai Kira Condong itu jam 1-an ya, sudah angkot itu sudah mulai jarang. Mas mau numpang nggak, mau nebeng nggak mas di sini kalau kamu ke Antapani? Oh enggak, terima kasih bilang itu. Najis, saya dalam hati saya, najis saya numpang kamu bilang itu. Sehingga berjalannya waktu, saya biasa itu nongkrong di pinggir jalan, dan kalau sore-sore jam segini saya ada namanya di Antapani itu gasmen, Ibu Mene gitu ya, tempat lapangan, tempat fasum lah, fasilitas umum. Saya kalau sore suka olahraga, suka main bola di situ. Terus sore-sorenya itu saya nggak kebetulan kan main bola itu bolanya ke halaman dia gitu. Saya baru tahu bahwa rumahnya itu di situ. Oh ya, terus ada anak kecil, adik dia, sini anjing bolanya. Jadi kan biasa kan orang Bandung itu ngomongnya kasar. Anjing sini bolanya. Saya kok kasar sih mas, katanya, itu adik saya. Kaget saya. Lalu pas itu sering saya ketemu sama wanita itu. Saya waktu itu sudah selesai kuliah, tapi masih cari-cari pekerjaan di situ. Sehingga dia ngasih kartu nama sama saya. Saya iseng, saya hubungi dia bahwa saya butuh pekerjaan, sehingga saya suruh datang ke rumahnya, dan dia ngasih pekerjaan sama saya. Waktu itu saya jadi kurir kayak distributor obat nyamuk, sarden gitu. Nah, terus banyaklah kerjaan. Terus habis itu saya dikasih juga pekerjaan, dimasukkan ke bank niaga sama keluarganya dia, sama bapaknya dia. Saya masih teman gitu, masih akrab. Terus di sana juga saya pertama kali masuk ke dalam gereja. Nama gerejanya itu GKDI, Gereja Kristen di Indonesia. Gerejanya itu terletak di dekat Masjid Agung
di Plaza Parahyangan, dia kayak di gedung kayak gitu. Gerejanya kayak di gedung. Ada undangan pernikahan gitu. Saya disuruh hadir, suruh ngantar keluarganya ke undangan itu. Terus hari Minggu ya, sebelum acara pernikahan orang ibadah dulu gitu. Orang ibadah, sembahyang. Kayak gini ya sembahyangnya orang Kristen gitu. Tetapi selalu saya mendengarkan, saya nggak mengikuti, cuman orang suruh berdiri, saya berdiri gitu. Saya nggak mengikuti apa yang dia lakukan, seperti nyanyi-nyanyi. Ini kok kayak konser sih? Awalnya kayak konser, karena saya awalnya itu tidak tidak mengerti lagunya itu, tidak menghayati gitu, tidak meresep lagunya itu, tidak ngesep lagunya itu. Terus akhirnya lagu kedua ada lagu kayak gini. Ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Jadi wah, bener juga sih lagu ini soalnya gitu. Hanya saya ikuti. Ku tinggal semua. Jadi di situ baru saya belak-belakan sama pendeta Charles itu bahwa saya ingin belajar Alkitab, ingin belajar Injil. Pak, saya bisa nggak belajar diskusi ini? Tapi dalam niat saya ingin diskusi sama dia. Tujuan saya sebenarnya bukan bukan ingin tahu, bukan ingin tahu. Tetapi saya mau ngajak dia argumen gitu. Saya mau promosikan ini loh. Kamu nih salah loh cara penyembahannya. Saya mau ngajari dia untuk mempercayai agama saya gitu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kita semua belajar diskusi di situ, belajar, bahkan debat ya, kita belajar. Tetapi yang dia sodorkan, ternyata dia lebih paham, pendeta Charles itu lebih paham tentang kitab suci daripada saya gitu. Lebih paham, cuman dia tajwidnya aja yang nggak begitu mengerti. Dia selalu memberikan pertanyaan sama saya, berdiskusi melalui istilahnya argumen-argumen. Dia ada dalil, pakai data. Sedangkan saya setiap berdalil sama dia dipatahkan sama dia selalu. Terus di situ tambah goyah iman saya. Jadi saya sudah mulai tidak pernah lagi sembahyang, tidak pernah lagi melakukan ibadah sholat. Sehingga berjalannya waktu, saya berangkatlah ikut cewek ini, ikut perempuan ini, ngantar dia pulang, ngajak main sih sebenarnya karena musim durian, ke Kalbar, ke Pontianak. Sehingga sampai di Kalbar, yang namanya di situ orang Dayak, di situ ada hukum dua ya, di Kalimantan itu memang ada dua hukum. Di situ kalau kita sudah pernah tidur sekamar, tanda kutip, meskipun kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu di Kalbar itu, di orang Dayak itu kita wajib nikah gitu, namanya nikah adat. Saya dinikahkan adat, waktu itu saya didarit dinikahkan adat. Wah, berarti kalau gini saya jadi suami istri gitu. Saya masih belum menjadi seorang Kristen gitu. Habis itu saya seminggu kemudian saya ke Sanggolido, sehingga sampai Sanggolido saya baru dibaptis. Saya nggak ngerti, saya hanya mengikuti karena saya sebenarnya berat hati sih untuk dibaptis, itu berat hati. Untuk menikah saya di gereja itu sebenarnya berat hati. Walaupun pikiran saya bimbang, tapi kayaknya hati saya berat gitu. Sehingga saya dibaptis, terus salah saya menjadi suami istri dan salah saya menjadi orang Kristen. Walaupun hati saya bimbang, walaupun pikiran saya masih ragu gitu tentang Kristenan saya gitu. Ada banyak hal-hal yang saya pelajari sampai di sini. Saya banyak hal-hal yang saya pelajari, bahwa yang lebih saya meyakinkan itu apa kata Yesus, bahwa tidak ada nabi yang lain yang bisa menjamin keselamatan, itu hanya Yesus. Tidak ada yang memberi garansi. Itu yang buat saya, yang saya pegang. Dan hanya keselamatan itu hanya ada pada Dia. Sedangkan dalam ajaran saya sebelumnya, minta petunjuk, tunjukkanlah jalan yang lurus.
tunjukkanlah jalan yang lurus. Bahkan setiap saya sholat, setiap saya sembahyangnya, minta tunjukkanlah jalan yang lurus. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Sedangkan di ajaran ini sudah ada jalan yang lurus, tinggal kitanya gitu, mengikuti, kita percaya atau tidak. Saya minum dulu. Terus selepas itu ya udah, saya menjadi orang Kristen, tetapi saya menjadi seorang Kristen KTP. Saya hanya agamanya aja Kristen, sehingga tetap karena saya sudah mempunyai tanggung jawab menjadi seorang istri saya sudah hamil, calon menjadi seorang bapak nih, saya harus bekerja, saya harus cari duit. Berbagai pekerjaan saya di Kalbar saya lakukan, dari kebun sehingga saya jadi supir travel gitu. Nah, kan Ibu Gembala ini tahu ya, Ibu Gembala rumah saya itu dekat perbatasan, Senggol itu dekat Jagoi Babang, dekat Serikin. Jadi perbatasan Jagoi Babang berarti ya kalau bagian sana. Di situ karena saya walaupun menjadi seorang Kristen di kampung itu tidak sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen yang baik, sehingga saya apapun pekerjaan saya pikir dalam pikiran saya, selagi saya tidak mencuri, saya tidak merampok, tidak merugikan orang, itu halal buat saya. Saya sudah dicintai oleh duniawi, saya sudah berpikir di otak saya sudah hidup dalam daging, sudah bukan dalam roh. Sehingga saya menghalalkan segala cara, sehingga saya masuk. Saya ke jaringan narkoboy. Nah, di situ saya bekerja yang menyelundupkan, tapi jangan diikuti saudara nggak perlu diikuti, saya nggak perlu bicara detailnya ya, cerita detailnya seperti apa pekerjaannya, sehingga saya masuklah ke jaringan narkoboy, bahkan bisa dikatakan itu jaringan sangat besar, bisa dikatakan terbesar di Asia Tenggara, karena jaringan saya itu Malaysia, Kamboja, Burma, Thailand, dan Indonesia. Bahkan pernah ngirim ke Australia, bahkan ke Filipina gitu. Ya partai besar sih, bukan partai ecek-ecek gitu. Sehingga di situ saya semuanya bisa saya beli, semuanya saya miliki gitu. Sehingga karena mungkin Tuhan, singkat ceritanya ya, Tuhan itu begitu sayang sama saya, Tuhan itu ingin saya menjadi sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen. Akhirnya Tuhan tangkap saya, bukan polisi tangkap saya, tapi Tuhan Yesus tangkap saya. Saudara bisa dibayangkan di sini ya, kalau barang bukti seperti saya, waktu itu lumayan sih, satu mobil ya, kondisinya itu 40, isinya 40 kilo, sama ineknya itu inek yang berat juga banyak, 50.000 biji, 50.000 butir itu tangkap pas saya, sehingga masuklah saya ke penjara. Dan tahap penangkapan itu kan kita kan masih di berarti dirimu ditangkap berapa beratnya Mas narkoboynya? 40 kilo sama 50.000. Oh cuma 40 kilo. Cuma sampai hukuman seumur hidup. Aduh. Lalu habis itu saya jenuh ya, karena kan prosesnya masih belum vonis. Selama 3 bulan kami di Tahti, masih di tahanan polisi gitu, masih belum dikirim ke LP. Terus pas di Tahti itu saya ada orang yang ngasih, saya ingat sekali polisinya tuh, karena di KTP-nya Kristen. Karena saya nangis terus, saya sudah mulai bimbang saya nih. Pertama masuk saya ingin dekat kepada Tuhan, sedangkan saya sembahyang tidak pernah, sholat tidak pernah, bingung apa yang saya lakukan kepada Tuhan. Sehingga saya pejamkan mata, saya merenung sejenak. Terus belum selesai saya merenung nih, belum selesai. Pagi-pagi itu saya belum selesai merenung, berdoa tidak, cuman saya hanya merenung, sepejamkan mata, tapi berdoa dalam hati. Belum selesai, tiba-tiba saya dipanggil sama penjaga Tahti. Katanya dipanggil, saya dikasih Alkitab.
Ada Alkitabnya nih. Inilah yang dia kasih sama saya, kasih Alkitab sampai bawa sekarang. Terus di situ saya baru sungguh-sungguh mempelajari. Bukan hanya pelajari, saya merenungkan, saya menghayati, saya tidak bosan-bosan kayak orang kelaparan, kayak orang kehausan. Bahkan saya rajin berpuasa, saudara, saya berpuasa itu. Tapi berpuasanya itu saya selama 40 hari itu, berpuasa itu lain maksud, lain tujuan gitu. Berpuasanya saya itu gini, kalau di agama saya sebelumnya, kalau kita minta sama Tuhan kalau diiringi berpuasa itu dikabulkan. Tapi kalau kita kan nggak sama kan niatnya antara agama saya berpuasanya itu bukan karena saya minta hukuman ringan gitu kan, minta hukuman ringan. Jadi sebenarnya puasa saya itu bukan tulus. Saya berpuasa itu memaksakan diri gitu sebenarnya supaya dikasihani sama Tuhan. Sebenarnya nggak sungguh-sungguh gitu. Tapi saya lakukan selama 40 hari gitu. Akhirnya setelah di situ saya sudah berapa kali ya di tahti itu 1,5 tamat. Tapi saudara, bukan masalah tamatnya sih. Saya tidak begitu, bukan berapa kali saya tamat. Cuman yang saya pikirkan bagaimana saya menerapkan hidup saya sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Karena kitab ini saya sebut firman Tuhan gitu. Bukan saya tentang, beda dengan yang di agama sebelumnya ya. Di agama sebelumnya banyak kali, berapa kali tamat gitu kan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca, tidak bingung, dia tidak mengerti karena dia hanya membaca bahasa orang lain, bahasanya orang Timur Tengah yang dia baca. Kalau saya membaca ini, bagaimana saya merenungi, bagaimana saya melakukan. Sehingga saudara, sampailah saya dikirim 3 bulan saya di situ, dikirim ke LP, dikirim ke lapas. Pas di lapas itu ada gereja. Di lapas itu ada gereja, namanya gerejanya itu gereja Hokomini. Jadi gerejanya itu gabung antara gereja Kristen sama dan Katolik itu gabung. Sehingga di situ saya baru betul-betul sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya sudah memutuskan, mungkin waktu saya pertama saya ditangkap, waktu saya pertama saya masuk LP, ada kesedihan dalam hidup saya. Apalagi ketika itu saya ditinggalkan istri saya. Makanya lagu jadi pas dirimu masuk penjara, istrimu meninggalkan dirimu gitu. Iya, istri saya karena mungkin malu, bukan masalah ekonomi sih. Sebenarnya waktu itu saya masih banyak duit, masih banyak tabungan, masih banyak simpanan saya. Tapi bukan mungkin karena saya dengar dari kena 40 kilo itu terancam hukuman berapa? Hukuman mati. Ancamannya hukuman mati, tuntutannya hukuman mati, tuntutannya hukuman mati, tuntutannya itu. Nah, habis itu, saya di situ ada sukacita dalam hidup saya. Sukacitanya gini, saya tidak menyesal ketika saya ditangkap itu. Saya tidak pernah menyesal saya masuk penjara. Saya berpikir saya tidak pernah menyesal hal itu. Tetapi satu yang saya sesali dalam hidup saya menyesal apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya perbuat, itu yang saya sesali. Tuhan, ternyata apa yang saya lakukan itu, wow. Saya punya anak, anak yang meracuni banyak orang. Saya jahat dalam hidup saya, itu yang saya sesali. Saya merasa saya menjadi penjahat dalam hidup saya. Efeknya, memang benar saya tidak pernah mengkonsumsi barang itu. Tetapi lebih bahaya karena saya bayangkan 40 kilo itu. Nah, padahal di rumah saya masih banyak, di Kalbar, di Pontianak masih banyak. Sehingga berjalannya waktu ketika saya sidang sudah tuntutan hukuman mati, terus vonis seumur hidup. Saya habis sudah duit saya pasrah, saya terima semua itu. Ya sudah, Tuhan, saya bilang itu dalam hidup saya, jika memang ini Tuhan yang membuat saya sungguh-sungguh bertobat, jika ini Tuhan memang
sungguh-sungguh saya menjadi seorang Kristen jika engkau Tuhan dengan cara ini engkau ingin memakai Tuhan, memakai saya Tuhan, saya melayani di penjara ini, saya terima semuanya. Saya serahkan hidup saya semuanya kepada Tuhan. Sehingga dah seumur hidup. Seumur hidup itu saudara artinya yang dibilang seumur hidup kita itu sampai seumur hidup kita di penjara, bukan berapa umur kita. Ada kan versinya gini, berapa umur kita nanti, misal kata umur kita 30 tahun, nanti 30 tahun di penjara baru bebas. Tidak. Yang dibilang seumur hidup itu sampai mati di penjara. Bayangkan. Akhirnya di situ saya serahkan kepada Tuhan, saya happy aja, saya tidak pernah khawatir akan hidup saya. Disitulah keajaiban Tuhan. Karena saya tidak akan pernah khawatir dalam hidup saya happy dan bisa mulai belajar melayani di dalam LP. Mulai melayani sehingga adalah pelayanan dari luar. Dia mantan polisi Bang Situmorang, dia pengacara, padahal pengacaranya tidak terkenal, tapi dia melayani. Dia gembala juga, dia seorang gembala, dia melayani ke LP. Sehingga dia bertanya sama saya, udah katanya, mau nggak dibantu Pak, saya nggak punya duit lagi. Karena kan kalau kita enggak, gak usah pakai duit sama saya, nanti saya bantu. Kita ajukan PK katanya, peninjauan kembali. Aduh, masa iya Pak? Ya udah nggak apa-apa, kita ajukan PK, coba-coba aja. Ada Tuhan di belakang kami. Di belakang kita ini ada Tuhan. Kita percayakan, serahkan aja sama Tuhan. Waduh, saya bilang kayak gitu, berat. Ya sudah, saya bilang gitu, hitung-hitung. Ya, bukan mencobai Tuhan sih. Tapi ya, PK ini daripada aja. Kalau memang dikabulkan ya syukur gitu. Sehingga kita semua mencari fakta-fakta baru. Padahal fakta baru apa gitu? Karena jelas-jelas saya bersalah gitu. Jelas-jelas bersalah. Terus di situ saya sudah, Tuhan, saya setiap hari, tiap malam, karena kebiasaan saya itu berdoa, saya setiap jam 3 malam itu saya berdoa. Karena sesuai dengan ajaran Tuhan, kalau kita berdoa itu janganlah seperti orang munafik. Seperti ingin dipuja orang, ingin dipuja orang, ingin dilihat orang gitu. Tapi walaupun di gereja ketika saya berdoa sendiri di kamar, saya nunggu orang yang tidur, karena di kamar saya itu tidak semuanya orang Nasrani, kita campur. Dengan satu kamar itu waktu dulu itu 48 napi gitu. Dan hanya saya seorang Kristen, saya nunggu mereka tidur baru saya bisa berdoa gitu. Kalau tengah malam itu. Sehingga puji Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu ajaib. Tidak ada sebaik Yesus gitu. Karena kita datang kepada Tuhan itu tidak pakai insya Allah, tidak pakai pelantara gitu. Tidak seharusnya pakai pelantara, kita memohon langsung kepada Tuhan. Kenapa tidak mukjizat Tuhan itu selain itu untuk menolong saya, mengubah Tuhan, mengubah saya, hukuman vonis saya, berapalah vonis saya, kalau hanya melembutkan hati orang-orang yang seperti hati hakim dan hati jaksa, itu hal yang kecil. Sedangkan Lazarus saja yang telah mati, yang telah dikubur, dibangkitkan, apalagi saya yang baru saya divonis sekian. Udah selang gitu. Sehingga selang kira-kira hampir 1 tahun, surat putusan itu sudah turun gitu, terus saya dikabari, Pak, kata pengacara, saya tidak bisa hadir ke LP, tapi surat putusan Bapak coba dicek Pak di register, kan dikirim ke register surat putusan saya. Sehingga saya datang ke register, Pak, ada surat nggak dari Mahkamah Agung bahwa minta surat putusan saya? Ya ada, namanya B18 gitu kan, dikasih tahu. Coba ini amplop itu dibaca. Waduh, saya langsung nangis di situ. Tuhan, mulai detik itu saya mengatakan saya tidak akan pernah lupakan kebaikan Yesus. Saya bilang gitu. Jadi gini saudara, ada beberapa pelajaran ya yang tadinya kita flashback lagi ke belakang, dan di keluarga saya itu mungkin
tidak ada satupun keluarga yang mendukung saya. Bahkan keluarga semuanya itu yang membenci saya, mencemooh saya, keluarga semua membenci, bahkan ada keluarga yang ingin membunuh saya. Di kampung saya itu ada yang sampai saat ini sih sebenarnya. Tetapi yang tadinya dia nggak peduli sama saya, yang tadinya kamu sudah halal darah kamu, terserah kamu mati, bahkan orang tua saya pun sendiri, terserah kamu, saya sudah menghalalkan kamu, anggap aja kamu sudah mati. Ibu saya mengatakan seperti itu. Kakak saya tidak peduli, saya menelpon sama saya punya kerinduan kepada ibu saya tidak peduli, tidak mau ngomong sama saya. Berapa tahun saya ingin berkomunikasi sama ibu, padahal saya ingin mengabari sama ibu saya bahwa, Bu, jangan khawatir, saya divonis hanya 18 tahun. Saya mau mengatakan seperti itu, ada kabar baik, tapi ibu saya tidak merespon saya. Semua keluarga saya tidak merespon saya. Tapi dekat kebaikan Tuhan, karena siang dan malam selalu saya doakan. Doakan bulan depan sudah keluar dari penjara. Udah berapa tahun, Mas? Masuk penjara, Mas? Iya, biar nanti pelayanan beliau juga akan singgah ke tempat saya nanti ya.